bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel. Hari ini Sabtu 4 Juni 2022. Hari ini kita memasuki novena hari ke-9. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari Komunitas PRR Yogyakarta. Doa kita pada hari ini akan bersama para suster dalam tim doa kekuatanku. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan intensi kita pada hari yang ke-9. Untuk para orang tua, berdoa untuk semua orang tua, keluarga-keluarga Katolik. Kita mohon rahmat karunia Roh Kudus untuk selalu menyertai mereka, sehingga mereka selalu menebarkan kasih dan kebaikan dalam menjaga dan mendampingi anak-anak generasi penerus gereja dan bangsa. Untuk kaum muda, lindungilah para kaum muda kami, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi orang muda yang bertanggung jawab untuk gereja dan bangsa. Hindarilah mereka dari tindakan-tindakan kejahatan yang akan merusak masa depan hidup mereka. Para difabel dan orang sakit, untuk para kaum difabel dan orang sakit,
Semoga mereka mendapatkan kasih dan perhatian yang sempurna, sehingga aliran kasih yang mereka terima dari sesama memberikan kekuatan dan ketenangan bagi mereka. Gereja dan bangsa. Semoga gereja dan bangsa kita senantiasa selalu dilindungi dan mohon perdamaian, kerukunan, dan persatuan antar umat beragama. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menulisnya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi
yang dibuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salah satu masalah besar yang sering terjadi dalam kehidupan kita saat ini adalah orang selalu cenderung ingin tahu tentang masalah kehidupan orang lain. Masalah serupa tidak bisa dipungkiri karena di mana-mana ketika orang mendengar sedikit saja masalah yang terjadi di tetangga sebelah, orang yang ada di sekitarnya, ataupun yang terjadi di dalam kompleks, maka masalah besar yang terjadi dalam keluarga sendiri dengan sendirinya akan dilupakan dan akan pergi untuk menyelidiki persoalan orang lain sampai sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Yesus dalam sabdanya hari ini dengan tegas menentang dan menegur kita semua karena kebiasaan kita yang selalu ingin mencari tahu persoalan orang lain, ingin mencampuri urusan orang lain. Karena itu Yesus dengan tegas menegur kita semua, dan itu terlihat di mana Yesus mengatakan dan menegur itu kepada Petrus yang mencari tahu tentang apa yang terjadi dengan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa masalah dan urusan Yohanes bukan urusanmu. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal dan tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, mari ikutlah aku. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di sini Yesus dengan tegas mau mengatakan bahwa ketika kita terlalu sibuk dengan kehidupan orang lain, itu tidak baik. Karena kebiasaan itu akan membuat kita setiap hari, setiap saat, setiap detik selalu ingin mencari tahu persoalan orang. Karena dengan itu juga akan menghantar orang pada kebiasaan untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, berita yang tidak baik, dan mendatangkan perpecahan. Maka Yesus berkata kepada Petrus dan tentunya kepada kita semua untuk tidak sibuk dengan masalah orang lain, melainkan fokus dengan kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, jika kita tidak ingin terjebak dalam hal serupa, maka harus selalu sadar dan membuka hati kepada Roh Kudus untuk membimbing dan memberanikan kita berjalan bersamanya. Maka ketika kita bangun pagi, memulai kehidupan yang baru, hari yang baru, mari yang pertama-tama perlu kita buat, yang perlu kita minta adalah bimbingan karunia Roh Kudus, Roh yang berasal dari Bapa dan Putranya Yesus Kristus, yang akan memberikan kehidupan serta pikiran-pikiran yang baru, pikiran-pikiran yang sehat dalam hati untuk kehidupan kita sepanjang hari. Bukan kita meminta bimbingan roh-roh yang lain yang akan menyesatkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus,
kobarkanlah hati kami dengan api ilahi-Mu. Engkaulah sumber kebenaran, cinta, kekudusan, pengajar, penasihat, dan pembimbing yang berasal dari Bapa dan Putra. Kami memuja-Mu dan mencintai-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Ajarilah kami untuk mengenal dan mencari Tuhan. Isilah hati kami dengan rasa takut akan Tuhan, dan penuhilah jiwa raga kami dengan cinta yang besar baginya. Berilah kami kesabaran dan ketabahan, dan jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Dengan rela kami mau mendengarkan bisikan-Mu, dan setia dalam tugas serta bersyukur, memuji dan mengasihi Dikau untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hari.